Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini saya akan membawakan kisah dari Cila. Cila itu dulu merantau ke kota, ingin bekerja. Gak taunya di tempat kerjanya kayak gitu. Yuk langsung aja selengkapnya. Tapi sebelum masuk ke kisahnya Cila, biasa kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatin hitammatin min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Tepat di jam 11-an, istri Pak Robi datang membawakan kami semua cemilan. Roti bolu yang udah dipotong-potong. Cemilan tampak menggugah selera siapapun melihatnya. Seketika saat aku mengambil roti dan ingin melihatnya, aku merasakan ada bisikan untuk jangan memakannya. Itu membuatku merasa aneh dan berpikir, masa iya ibu ini tega sama aku? Ibu ini selama ini baik, bismillah aja. Semoga pikiranku benar dan yang jahat itu suaminya, ucapku dalam hati. Aku menyantapnya hanya satu buah potongan dan aku kembali mengerjakan pekerjaanku lagi. Habis sholat duhur, Pak Robi langsung ke kantor menemuiku. Duh, ngapain kamu di sini? Kenapa nggak bilang mau ke sini? Aku diam tak mempedulikannya dan fokus mengerjakan pekerjaanku. Suara hentakan tangan di meja membuat semua orang terkejut. Bahkan karyawan di luar juga mendengarkannya. Kenapa kamu di sini? Suara Pak Robi yang benar-benar marah. Kenapa? Terus ini kenapa dokumen yang saya kerjakan hancur begini? Bapak yang merobek buku saya kan? Enak sekali kamu bilang. Jangan menuduh yang tidak-tidak. Kamu tanya Dewi. Kami hanya mengoreksi pekerjaanmu itu. Tapi Pak Bima menyuruh biar kami yang menangani. Terus kenapa buku ini ada bekas robekan? Ada beberapa lembaran kertas yang hilang. Jadi siapa lagi yang buat? Sudah, kerjaanmu gak beres, malah menuduh orang yang tidak-tidak. Bilang saja, kamu mencari alasan saja. Lihat ini bekas robekan. Data yang pernah saya kasih ke bapak juga hilang. Aku menimpali Pak Robi seperti itu. Ya gak tahulah. Kalau kami ada merobek, saya dan keluarga gak akan selamat. Astagfirullah. Segitunya dia berucap seperti itu, bahkan membawa nama keluarganya. Mana laporan keuangan semalam? Belum kelar juga kan? Ini bakal saya kelarkan, saya punya bukti. Kalau bisa saya membuktikan bagaimana pertanggungjawaban bapak yang sudah memfitnah saya. Fitnah apa? Bapak fitnah saya kalau saya melarikan uang dengan alasan sakit dan pulang kampung. Semua bilang begitu ke saya. Saya tidak fitnah. Buktinya laporan ini gak jelas. Tiba-tiba pulang dengan alasan sakit. Kan gak masuk akal. Saya punya bukti obat-obat pak. Bahkan hasil ronsen saya di rumah sakit. Bisa kita buktikan. Kamu buktikan laporanmu itu. Jangan sok-sok tahu soal jalur hukum. Kamu nanti yang kena sendiri. Iya, saya bakal buktikan pak. Nanti ada Pak Bima. Kita omongin gimana kelanjutannya. Ya udah, kalau mau kamu begitu. Tak lama Pak Bima datang. Pak Robi langsung menyuruh Pak Bima masuk kantor untuk membicarakan permasalahan yang terjadi. Maaf Pak, begini. Bapak tahu sendiri situasi yang terjadi. Laporan yang dia kerjakan sangat berantakan. Bahkan dugaan dia telah melakukan penggelapan uang. Dia nggak ada melakukan itu. Saya mempercayakan dia mengendalikan kerjaan seperti halnya saya mempercayai Pak Robi mengendalikan bengkel ini. Jika dia benar melakukan demikian, itu tanggung jawab saya. Kalau seperti itu, maaf sekali lagi, saya mengundurkan diri dari sini. Jika dia tetap bekerja di sini, Pak. Oh ya sudah, silakan Pak. Jika itu keinginan Bapak. Baiklah Pak. Terima kasih sudah percaya dengan saya. Saya minta maaf jika ada salah. Saya akan membereskan barang-barang saya. Oh iya Pak, sama-sama. Silakan Pak. Sambil berjabatan tangan, Pak Robi menatapku dengan penuh amarah. Aku tak mempedulikannya. Seketika air mataku jatuh karena terharu mendengar ucapan Pak Bima itu. Ketika Pak Robi keluar,
Aku langsung mengucapkan terima kasih kepada Pak Bima. Benar-benar terharu dengerin itu. Bayangin aja, tanpa harus membuktikan, Pak Bima langsung percaya kalau aku nggak korupsi dan juga yang santet aku keluar dari tempat kerja. Benar-benar keajaiban tanpa diduga. Saat di rumah tepat di jam 3 atau 4 pagi, aku merasakan seperti ada yang menusuk jantungku dengan pisau. Rasanya benar-benar sakit. Aku yakin ini kena santet lagi. Ini lebih sakit dari yang sebelumnya. Untuk berdiri saja aku nggak sanggup. Aku membacakan doa-doa sambil memegang dadaku. Setelah agak mendingan, tapi tetap masih terasa sakit, aku ke kamar mandi yang tak jauh dari kamarku dengan mengesot di lantai. Tubuhku benar-benar lemah. Pikiranku untuk cepat ke kamar mandi mengambil wudhu. Setelah mengambil wudhu, aku menggedor pintu kamar temanku. Aku sakit. Ya udah, nggak usah kerja loh. Suara dia yang seperti sadar tidak sadar. Udah bawa aja motornya, nanti aku minta jemput temanku. Suara dia yang sepertinya benar-benar tidak sadar. Mungkin masih ngantuk. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Aku berusaha bangkit untuk sholat tahajud. Terasa agak lebih baik. Kemudian aku membaca Al-Quran dengan suara yang susah dikeluarkan karena sakit yang kurasakan. Setelah mendingan, aku menelpon saudaraku yang di kota ini juga. Kenapa, Dek? Sakit lagi ini. Walah, nanti dijemput ya habis subuh ya. Kemudian aku menelpon keluargaku yang di rumah. Bahwasanya aku mengalami serangan santet lagi yang lebih parah. Udah nak, pulang aja. Suara mama sambil menangis. Aku gak sanggup pulang, ini sakit sekali. Nanti aku mati di jalan susah. Doakan aku gak apa-apa. Udahlah, berhenti kerja aja. Keluarga jauh gini, pulang aja ya, kata ibuku. Iya, nanti aku bilang mau berhenti bekerja. Aku kembali menjalankan sholat subuh, tetap membaca doa-doa agar hilang sakitku. Tak lama, suara motor datang dan berada di depan kos. Saat aku lihat, itu saudaraku, dan langsung aku pergi ke rumahnya yang jaraknya lumayan jauh dari kosku. Sesampai di rumahnya, aku langsung masuk ke kamar dan tidur di kasurnya. Dibacakan surat Yasin oleh saudaraku, karena saat itu sakitku benar-benar tak hilang. Saat jam menunjukkan jam 7:30 pagi, sakitku sudah mendingan. Kemudian telepon berbunyi. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Udah mendingan? Suara bapak. Udah agak mendingan, Pak. Ini, ada teman bapak yang juga bisa ngobatin. Dia tinggal di sana juga. Bapak baru ingat. Ini nomornya. Telepon aja nanti ya. Iya, Pak. Sebelum menelpon, aku mengabari Kak Dewi bahwasannya aku tidak masuk kerja karena sakit. Kemudian, aku menelpon teman bapak. Assalamualaikum, Pak D. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini aku, Pak. Anaknya Pak itu, teman bapak. Nama aku ini. Aku mau minta tolong, Pak. Oh, iya. Minta tolong apa? Kemudian aku menceritakan kejadian yang aku alamin ke Pak D. Pak D langsung menyuruhku mengambil air putih ke dalam gelas, lalu membacakan doa-doa. Kemudian menyuruhku untuk membacakan doa-doa yang disuruh Pak D dan meminumnya. Saat meminumnya, jantungku terasa tidak sakit lagi. Alhamdulillah, Pak D, udah agak enakan. Nanti kalau ada waktu, Pak D kesana ya buat ngobatin, biar kamu gak kena lagi. Jangan makan yang dikasih mereka, ada racunnya itu diguna-guna. Iya, Pak D. Astagfirullah. Setega nikah mereka berniat membunuhku. Orang yang aku anggap baik ternyata tega. Esok harinya, teman bapak datang ke rumah. Dia memberiku air yang di dalam botol dan menyuruhku meminumnya. Sewaktu habis sholat serta membacakan doa-doanya juga. Alhamdulillah, metode pengobatan teman bapak ini hanya menyuruhku meminum air, kemudian mengobatiku dengan mengusap kening dengan jarinya. Udah, gak apa-apa ini. Udah, gak bakal kena lagi. Kalau ada apa-apa, ngomong ke Pak D. Iya, Pak D. Esoknya aku kerja seperti biasa. Aku membuka lembaran baru, menulis dokumen baru buat kedepannya, tanpa harus memikirkan dokumen lama. Aku juga mengatakan pada Kak Dewi untuk tidak mencampuri pekerjaanku. Hari ini sangat membahagiakan. Aku merasa sangat tenang sekarang. Pak Bima datang.
Padahal aku berniat untuk resign saja. Aku tak mau membuat orang khawatir, dan juga aku tak ingin mati konyol hanya karena pekerjaan. Esoknya Pak Bima datang dan mengatakan bahwasanya Kak Dewi diberhentikan. Semua tugas diserahkan kepadaku. Aku diperintah oleh Pak Bima untuk mengurus semuanya. Lah, padahal aku yang mau resign, kok malah dia yang diberhentikan? Ya udah, aku jadinya nggak resign karena dikasih amanah begitu. Aku kurang tahu mengapa Pak Bima tiba-tiba memberhentikan Kak Dewi. Seiring berjalannya waktu, karyawan-karyawan di bengkel yang dulunya bersikap nggak baik padaku, bahkan juga yang sekongkol dengan Pak Robi buat menyantet aku, dikeluarkan Pak Bima satu persatu karena kesalahan mereka. Bagaimana nasib Pak Robi? Dengar-dengar, hidupnya sekarang sengsara. Dia menganggur begitu lama, tidak ada yang menerimanya bekerja, jauh dari keadaan sebelumnya. Kalau Kak Dewi, saya kurang tahu. Karma itu benar-benar ada. Aku bekerja dengan penuh ketenangan. Situasi yang sangat aku harapkan telah menjadi nyata. Alhamdulillah, situasi yang terjadi menjadi bahan topik gosip di bengkel. Benar-benar membuat sakit telinga saja. Pak Bima datang menghampiriku. Ila, masih kamu simpan bon di toko jaya mobil itu? Masih Pak. Ini, sambil menyodorkan bon hutang. Lihat ini, beda jauh nominal uangnya yang dibuat Pak Robi. Hah? Iya Pak, beda jauh. Tadi Bapak ke toko mau membayar hutang. Feeling Bapak kuat. Kalau dari dulu dia ada mainkan uang. Ternyata benar dugaan Bapak. Iya, di sini terlihat nominal uang bon di spare part di aku 3.500.000. Tapi bon nyatanya yang dipegang Pak Bimanya 2.500.000. Maaf, aku kasih bocoran tentang toko-toko yang masih marak menggunakan dua bon yang berbeda ini. Biasanya toko memberikan bon kosong yang diberi stempel pada karyawan yang telah berniat untuk menjadi pelanggannya. Bahkan biasanya juga, karyawan yang menjadi langganan juga mendapatkan tips dari toko. Ada juga yang diberikan harga di bawah bon faktur yang sudah dibuat. Tampak di raut wajah Pak Bima yang benar-benar kecewa atas perbuatan Pak Robi. Di sini pihak toko juga menanyakan mengapa bukan Pak Robi yang membayar, tetapi karena Pak Bima mengatakan bahwa Pak Robi sudah tidak bekerja, maka pihak toko tanpa pikir panjang memberikan bonnya. Ya daripada nggak dibayar kali ya, jadi mau nggak mau harus jujur juga. Di sini nggak cuma satu bon yang dibuat seperti itu, tapi hampir puluhan. Nggak kebayang deh duitnya itu. Kok tega banget ya? Padahal Pak Bima udah banyak membantu keluarga Pak Robi loh. Bahkan yang dulu katanya orang susah, sampai Pak Bima mempercayakan bengkelnya ke Pak Robi dari awal membuka bengkel hingga 5 tahun lamanya. Pak Bima ini orangnya emang baik banget, suka membantu orang yang kesusahan. Karena dia juga awalnya dari orang yang terbilang susah, sampai dia bisa memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Berkah doa dan usaha, gitu katanya. Karena Pak Robi udah keluar, jadinya Pak Bima sering datang ke bengkel untuk mengatur bengkel dan mobil customer. Ada karyawan mekanik, kita sebut saja Bang Ogi ya. Dia terbilang udah cukup lama bekerja di bengkel. Pada awal buka bengkel, dia udah dipercaya untuk memperbaiki mesin mobil. Dia juga terlihat baik, bahkan aku sering diantarkan pulang dan dibelikan makanan jika aku tak sempat membawa bekal. Dialah orang yang aku percaya untuk menanyakan sisa pekerjaan karyawan lain. Ada customer datang. Dia seorang polisi di kota itu. Terbilang customer ini adalah pelanggan di bengkel karena dia sering memperbaiki mobil untuk dijual kembali. Sebut saja namanya Pak Tony. Halo Lah, Pak Robinya ada? Nggak ada Pak, tapi Pak Bima ada di belakang. Lagi cek-cek mobil. Bisa tolong panggilkan ke sini? Oh iya Pak, sebentar ya. Aku pergi ke belakang memanggil Pak Bima untuk ke kantor menemui Pak Tony. Ya Pak, ada apa? Pak Robinya kemana ya Pak? Sudah tidak bekerja di sini Pak. Loh kenapa Pak? Lalu, masalah mobil ini siapa yang urus? Yang urus saya sendiri Pak. Ada masalah sama bengkel Pak? Aduh, kok bisa ya? Oh iya Pak, maaf saya lancang bertanya. Yang masalah karyawan melarikan uang itu gimana ya Pak? Apa karena itu? Aku benar-benar terkejut
Bisa-bisanya berita ini sampai keluar. Bahkan customer yang tak memiliki urusan apa-apa bisa tahu. Oh, nggak bener itu pak. Inilah yang dituduh melarikan uang. Tapi sebenarnya dia yang melakukan penggelapan selama ini. Siapa? Robi. Coba bawa berpikir bagaimana mungkin Ila korupsi yang katanya 80-an juta. Sementara Ila baru bekerja sekitar 2 bulanan. Saya sudah tahu lama dari karyawan lain, tapi saya tidak percaya. Dan juga karena dia mempunyai keluarga yang hendak diberi nafkah. Ada istri dan 7 anaknya. Wah, tega sekali Pak Robi pak. Padahal udah lama dia bekerja di sini. Ya begitulah pak. Kemarin waktu Ila pulang, saya kasih dia uang 5 juta beli barang, tapi tanpa bon. Dan saya merasa janggal dengan harganya. Tapi saya diem aja. Ini juga ternyata dia mainkan uang lewat bon toko. Aduh, begitu teganya dia ya. Kemarin saya pernah diminta untuk membawa kasus Ila ini ke jalur hukum pak. Kok malah dia sendiri? Apa perlu saya tindakin kasus ini pak? Sudahlah pak, tidak usah. Kasihan keluarganya, biarkan saja. Bang Ogi membantuku untuk belajar mengenai keseluruhan tentang bengkel, dari toko-toko, spare part mobil, dan sebagainya. Karena sekarang semua sudah menjadi tugasku, walaupun aku sedikit kewalahan. Setelah berbincang-bincang dengan Bang Ogi, ternyata dialah orang yang memberitahu tentang niat busuk Pak Robi. Tapi sayang, sama sekali tidak dihiraukan oleh Pak Bima. Bang Ogi tidak tahu entah apa penyebabnya Pak Bima seperti itu. Bahkan, Bang Ogi juga menebak bahwa Pak Bima telah diguna-guna dan aku disantet oleh Pak Robi. Ya, walaupun dugaan santet itu benar, tapi aku tidak mengiyakan. Karena itu, privasi yang harus dijaga. Biarlah yang berlalu itu, jadikan saja pelajaran, pikirku. Aku berniat untuk mengajukan Bang Ogi sebagai pengganti Pak Robi karena dia benar-benar terlihat orang baik. Aku selalu bilang ke Pak Bima bahwasanya Bang Ogi yang membantuku mengurus bengkel. Akhirnya, selang beberapa hari, Bang Ogi diangkat sebagai pengganti Pak Robi. Aku merasa benar-benar terbantu atas Bang Ogi, apalagi setelah dia sudah menjadi kepala bengkel. Tapi sayang, lagi-lagi kejadian itu terjadi lagi. Selang beberapa bulan, Bang Ogi berubah tak biasanya. Dia bekerja sesuka hatinya, bahkan sering bersikap buruk padaku. Bang Ogi selalu menatapku dengan mata keranjang, memandangi tubuhku dengan penuh nafsu. Padahal, aku sedang memakai pakaian tertutup. Membuatku benar-benar bergidik ngeri melihatnya. Apalagi di umur Bang Ogi yang terbilang tua, sekitar 30-an, dan sudah berkeluarga. Aku benar-benar merasa takut atas sikap Bang Ogi. Mengapa malah lebih parah sih? Pikiranku entah kemana-mana. Takut kalau Bang Ogi melakukan hal yang tidak wajar. Sikap Bang Ogi benar-benar membuatku untuk berjaga jarak dengannya. Bahkan enggan melihat dirinya. Walaupun aku harus sesering mungkin bekerja sama mengurus bengkel dengannya. Sikapku membuat Bang Ogi semakin menjadi-jadi. Lah sayang, jangan cemberut terus. Sayang, nih orang benar-benar gak punya pikirannya. Jauhkan dari hal yang buruk ya Allah, ucapku dalam hati. Selang beberapa waktu, sikap tidak sukaku disadari oleh Bang Ogi. Dia juga sedikit menjaga jarak, walaupun sikapnya tetap sama, memandangiku penuh nafsu. Tunggu ya teman-teman kelanjutannya. Admin mengucapkan banyak terima kasih. Apresiasi setinggi-tingginya buat Cila yang berani menulis ceritanya. Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman.